hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan adalah melayani Engkau, memuji dan mencarakan Tuhan. Pagi hari ini kami secara Tuhan, semua telah kita gunakan Tuhan yang sangat kamu menguasai tempat ruang ini dan terutama diri kami Tuhan sendiri Tuhan. Bagi kami berkenan di hadapan-Mu dan juga memakai kami selalu menjadi keluar berkat-Mu bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan tangan-Mu kepada masa dan waktu di Tuhan dan berbahagia kami Tuhan bahwa biar Engkau berkuasa dan menguasai kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, berdoa kami yang berkata di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dan berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya sangat mengalu-alukan kedatangan saudara-saudari yang saya hormati, yang dikasihi. Kalau boleh yang di belakang sana maju ke hadapan. Kita penuh macam nampaknya macam tidak sebab di depan kosong, di belakang penuh macam suasana ibadah kita macam yang ada kekurangan sebab musik di depan kosong tapi di belakang penuh. So banyak lagi yang kosong di depan. Kita coba perlu yang di depan dulu supaya dia nampak teratur dan masuk. Terima kasih karena kerjasama kita semua pada pagi hari ini. Nah, kita akan mulai ibadah kita sekejap lagi. Oke, bagi majelis gereja, mewakili majelis gereja, saya ingin mengalu-alukan para jemaat sidang yang ada yang baru sampai hari ini, baru bersama-sama dengan kita. Saya beri hormat, lambai-lambaikan tangan. Kita haleluya, puji Tuhan. Kita setia beribadah di tempat ini setiap hari Minggu. Ini bukan kehendak kita. Inilah kehendak Tuhan buat kita yang mengasihi, mencintai Tuhan Yesus. Sebelum saya memulakan doa pembuka pada pagi hari ini, saya ingin buat satu kesaksian untuk pada masa yang masih ada. Pada tahun yang lepas, pada Oktober hingga Desember, saya berada di Bintulu. Ini adalah ucapan syukur saya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Pada 22 hari bulan 645 saya pergi ke airport mengambil seorang pegawai, dan dalam perjalanan keluar daripada hotel, dalam perjalanan saya hujan dan keadaan saya membawa kereta. Dalam perjalanan itu tiba-tiba kereta saya macam skidding lah, terslide macam yang tidak boleh dikontrol. Waktu saya hilang kualan, beneran saya tolak hilang kualan, di depan saya ada parit besar. Saya berbicara pada Tuhan, saya sempat tadi, Tuhan tolong saya. Sewaktu saya buat kereta itu, Tuhan tolong saya. Sebab di depan itu memang parit besar. Kereta saya sudah hilang kualan, dan saya sudah pusing 2 kali juga beneran saya itu. Dan beneran saya menuju ke parit yang besar itu. Dan Tuhan tolong saya. Termasuk tiba-tiba macam ada ketenangan.
saya boleh kawal untuk kendaraan dengan bagus, dengan baik, dan saya dapat kembali ke trek jalan yang betul, jalan raya itu, dan tanpa pergi ke Parit Besar itu. Dan di situ saya terus mengucap haleluya, puji Tuhan, karena saya tahu kalau bukan Tuhan menolong saya sudah masuk di dalam Parit yang besar itu. Dan bukan hanya masuk dalam Parit yang besar itu, karena itu adalah kita company, dan banyak lagi masalah yang akan saya hadapi lah. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, sangat memuji Tuhan, dan betul-betul sepanjang saya didik dulu daripada Oktober sampai Desember, 3 bulan saya selama di sana. Semuanya, walaupun orang bilang nyanyian itu di kiri dan kanan orang positif COVID-19, saya sangat berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberi perlindungan. Dan itu juga doa-doa sidang jemaat di sini. Memang kalau di sana banyak orang positif, tapi bukan dia tidak sensitif macam kita di sini. Dia tidak macam yang inilah pandai-pandai kalau saja begitu. So kiri kanan rekan-rekan saya ada yang positif, tapi puji Tuhan saya kembali ke tempat ini pun dalam keadaan baik. Itu yang satu pujian syukur saya kepada Tuhan pada pagi hari inilah. So kita akan setia dan percaya dan memuji dan yakin dengan Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak pernah lambat menolong kita dimanapun kita berada. Dan walaupun Tuhan bilang, walaupun iman kita sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung-gunung. Percayalah dan yakinkanlah kata-kata itu. Dan bagaimana firman Tuhan yang hamba Tuhan pasti kita sampaikan di lepas, yang Tuhan Yesus membawa ayah itu pergi menimbakan demi jala itu sudah semalam durang itu, dan mereka pergi ikut apa yang Tuhan perintahkan, mereka mendapatkan banyak ikan. So kalau kita yakin dengan apa yang Tuhan percayakan kita, Tuhan akan memenuhi semua itu. Mari kita bangkit bersama-sama, kita berdoa dan menyerahkan tempat dan ruang ini, menyerahkan diri kita sendiri agar Tuhan memakai, memberkati kita pada pagi hari ini, agar kita diberi kekuatan, dijauhkan daripada sakit penyakit. Dan walaupun secara global kita diserang oleh COVID-19, tapi kita tidak pernah rasa gelisah dan takut, karena percaya Tuhan telah meyakinkan kita bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan dimanapun kita pergi, itulah yang Tuhan hendak buat kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya buat dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur dan terima kasih yang tidak ternilai Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan buat kami semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, kami yang hadir pada hari ini bukan satu kebetulan, bukan satu rutin kami Tuhan, tapi inilah kerinduan kami Tuhan untuk datang kepada Engkau dan menyatakan balas kasih Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan, Engkau memelihara mereka, mengatur langkah mereka Tuhan, bahwa yang membawa kendaraan Tuhan agar mereka dapat tiba sampai di tempat ini dengan baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit Tuhan di rumah. Kami mengingatkan saudara kami Hakim Tuhan yang stroke Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah pada saat ini kesembuhan terjadi Tuhan. Amin Tuhan, haleluya Tuhan. Mau Tuhan yang sakit di rumah sakit, di hospital Tuhan, yang kami tidak dapat sebut nama mereka satu persatu Tuhan, Engkau menjamah mereka pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Inilah permintaan dan permohonan kami kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan.
yang mengalami stres kehidupan, Engkau lepaskan mereka daripada stres yang mereka alami Tuhan. Agar mereka ada satu gerakan dalam kehidupan mereka untuk mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang dapat bersama kami pada pagi hari ini, kami serah dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menguasai, memimpin, menyertai mereka dalam pekerjaan, dalam apapun kesibukan mereka pada hari ini. Agar Engkau melawati mereka Tuhan, mengetuk pintu hati mereka Tuhan, agar mereka ada kerinduan yang sungguh-sungguh di dalam diri mereka untuk hadir bersama-sama dengan kami pada minggu harapan Tuhan. Tuhan, kami serah dalam tangan-Mu pada pagi hari ini, ruang dan tempat ini, maupun semua anak-anak Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, biar kami datang di tempat ini dengan kerendahan hati Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasihan Tuhan, melihat setiap hati kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami datang dengan penuh kesalahan dan dosa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak penuh dengan penuh kebenaran Tuhan. Kami mohon balas kasihan Tuhan, mengampuni dosa-dosa kami, agar kami Tuhan dapat datang dan terus dekat dengan Engkau Tuhan, dan tidak punya halangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serah dalam tangan-Mu, dan kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami Malaysia, biar ketentraman, kepimpinan yang ada Tuhan dapat memimpin negara kami dengan sepenuh hati mereka, dan tidak ada satu pergolakan dan kegoncangan yang terjadi hingga membuatkan kami tidak dapat mengangkatkan kami Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kami serah dalam tangan-Mu. Setiap pemimpin-pemimpin yang Kau telah pilih dan Kau telah angkat Tuhan, Engkau memberi mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan untuk mengurus, mentadbir negara kami Malaysia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serah dalam tangan semua ini Tuhan. Bila Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan, kami terus mengingatkan para penginjil, para pastor-pastor, dimanapun mereka Engkau tempatkan mereka Tuhan, di mana mereka punya masalah secara material, kesehatan, dan di mana mereka tidak ada jalan Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa agar Tuhan buka jalan untuk mereka Tuhan, agar mereka tidak terhimpit Tuhan, malah mereka makin kuat untuk melayani Engkau Tuhan, menyebarkan firman-Mu, menyebarkan berita yang terbaik Tuhan dalam dimanapun mereka berada. Mereka diangkat Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik buat kami. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang beribadah dimanapun Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mencukupi kami Tuhan dalam segala hal dan sesuatu yang kami perlukan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi proyek pembangunan yang kami sedangkan jalankan pada saat ini Tuhan. Kontraktor yang kami telah latih Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyadarkan segala masalah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara global Tuhan, ekonomi sedang punya masalah Tuhan, harga barang-barang material Tuhan sekarang ini tengah naik Tuhan. Kami menghadapi masalah dan kontraktor juga menghadapi masalah Tuhan, karena harga barang sekarang Tuhan sedang naik Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan dalam hal ini Tuhan, agar proyek ini dapat dijalankan, disiapkan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Maupun anak-anak Tuhan yang mengurus, mentadbir proyek ini Tuhan, Engkau memberi mereka hikmat, Engkau memberi mereka kekuatan, kepandaian, agar mereka dapat mengurus hal ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serah dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkuasa di atas segala sesuatu di bumi dan di surga. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di bumi dan di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kita minta anak Tuhan yang baca firman Tuhan menyebut datang ke depan untuk membaca firman Tuhan hari ini. Shalom.
Pada hari ini saya akan membawa kita dalam satu pembacaan ayat dalam Alkitab Hosea pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat ke-7. Ayat pertama, Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbatahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Ayat terakhir, sama seperti Kanaan dan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Pembacaan yang kedua terdapat dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan kerunian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Terima kasih. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Supaya Tuhan beserta kepada kita. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada hari Minggu ini. Sekali lagi saya ingin katakan mewakili majelis gereja ini, ada siapa yang baru bersama-sama dengan kita pagi hari ini, lambaikan tangan. Ada? Oke, tiada. Nampaknya kita masih bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih, dan saya menjemput tim-tim pujian pada pagi hari ini mengambil tempat dan masa untuk melayani kita dalam pujian dan penyembahan. Persilakan. Oke, shalom semua. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom semuanya. Shalom. Oke, ya. Selamat bertemu kembali di tempat ini, dan saya ingin menjemput kita semua berdiri dahulu. Ya, jadi katakan kepada orang di sebelah kanan kamu, kiri kamu, selamat hari Minggu. Ya, janganlah salam. Selamat hari Minggu kepada semua. Ya. Dan pada pagi hari ini saya ingin membawa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita angkatkan dalamnya kasih membawa.
pujian syukur bagi Tuhan kita. Kita teruskan lagi pujian kita pada pagi hari ini. Kita angkatkan, Tuhan Yesus baik. Tuhan kita ajaib, amin. Ya, mari kita angkatkan seterusnya pujian kita. Tuhan
dan selepas ini kita akan menjalankan tangguh kesembahan, dan saya minta Deacon Gilbert untuk membawa kita ke dalam. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terpuji nama-Mu ya Bapa, Allah kami yang hidup, yang ada sejak dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat hidup Engkau beri kesempatan yang sangat baik untuk kami berkumpul sekali lagi di tempat ini dengan satu tekad untuk meninggi memuliakan nama Yesus, Allah dan Bapa yang kami nantikan. Sebentar ini Tuhan, kami kita akan dijalankan, maka kami ingin serahkan setiap pemberian yang akan kami beri, sehingga pemberian ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berikan kebijaksanaan, hikmat pada majelis gereja mengatur acara perjalanan keuangan ini, supaya dimanapun penggunaannya akan dilaksanakan, kiranya itu dapat memuliakan nama Tuhan. Diberkati setiap tangan yang memberi, bahwa Tuhan terus memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan dalam hidup yang akan kami jalani selepas ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Ya, mari sekali lagi kita angkatkan Tuhan Yesus baik. kita ingin mengingatkan akan betapa dalamnya kasih Tuhan bagi kita.
Ya Bapa kami yang di surga, inilah pujian dan penyembahan kami hanya kepada Engkau Yesus. Dan biarlah Engkau saja yang dimuliakan ya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami sangat mengagungkan Engkau dan mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Kami masih melangkah di awal tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur karena begitu ajaib perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Pagi ini Tuhan kami bersyukur. Jadikan kami sebagai pengikut Tuhan yang setia. Sehingga akhir hayat kami Tuhan. Dalam apapun keadaan yang berlaku. Baik itu yang kami tidak terjangkakan Tuhan. Baik itu yang kami tidak termampu. Tapi ada Allah yang kami sembah. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Memberikan kami kekuatan, kemampuan, bahkan sukacita. Bapa di surga berkati setiap pribadi. Lepas pribadi ya Tuhan, mungkin kami pada pagi hari ini membawa dalam segala tekanan atau kami berdoa. Kami serahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Berkati firman Tuhan yang kami pelajari bersama. Kiranya firman Tuhan ini membentuk, bahkan memberi petunjuk dalam kehidupan kami untuk menempuhi jalan yang kami tidak tahu Tuhan. Bapa kami berdoa, kuduskan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom dan selamat pagi. Dengan harapan yang sangat tinggi agar kita dalam pemerintahan Tuhan. Pagi ini saya akan membawa kita untuk belajar tema yang ada terpampang di depan kita adalah memiliki iman yang patuh. Oke. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam surat Yakobus 2 atau Yakobus bab 2 ayat 18. Sekali lagi di dalam surat Yakobus bab 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepada imanku dari perbuatan-perbuatanku. Baik, ada tulisan yang mirip sedikit di sana, yaitu aku akan menunjukkan kepada imanku dari perbuatan-perbuatan. Berbicara tentang iman, sudah tentunya kita tahu. Tapi pagi ini kita fokus belajar dengan iman atau apa yang terjadi dalam sikap kepercayaan kita. Iman ini berbicara tentang keyakinan kita, tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, tidak sedikit atau mungkin ramai orang Kristen hanya merasa sudah beriman kepada Tuhan, hanya merasa, tapi tidak menikmati iman itu. Oleh sebab apa? Tanpa perbuatan. Yang kedua, mungkin ini yang terjadi dalam iman kekristenan kita adalah imannya tidak berimbang dan dapat dibuktikan kepada orang lain. Berarti iman untuk diri sendiri. Kenikmatan rasa iman itu untuk diri kita sendiri. Tetapi kita tidak boleh
tunjukkan kepada orang lain. Yesus berkata, biarlah iman kita itu seperti terang atau cahaya yang disimpan atau yang ditaruh di atas gunung, supaya dari atas hingga ke bawah atau sekelilingnya menerima impak daripada cahaya itu. Itu dalam Injil Matius. Yang ketiga, apapun yang terjadi dalam kekristenan kita adalah mungkin ini kategori iman seperti ini. Mungkin ada iman yang hidup sudah tentu, tapi dalam iman yang tidak praktik atau tidak disertai dengan perbuatan adalah berarti mati, tidak bertumbuh, tidak berfungsi, tidak dewasa. Paulus berbicara, Anda seperti punya iman tin kosong. Itu dalam 1 Korintus kan. Jadi semuanya itu sia-sia. Ukuran iman kita bukan pada hidup kita sebagai kekristenan yang agamawi saja. Dan kekristenan kita itu mungkin atau bukan kita hidupi dengan iman kita itu hanya menonjolkan untuk diri sendiri, tetapi sebenarnya untuk dunia ini. Dan disitulah kita pelajari mungkin. Ini kata mungkin, adakah dia pasti terjadi di kalangan orang Kristen atau tidak, atau sebagian kecil, sebagian besar? Ini kita harus pikirkan. Oke, kita belajar bagaimana orang Kristen memiliki iman yang praktik menurut firman Allah. Oke, yang pertama kita belajar sesuai dengan perbuatan. Iman itu harus sesuai dengan perbuatan kita. Di dalam ayat sebelum ayat 18 tadi, firman Tuhan berkata demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita belajar tentang hal yang terjadi. Iman atau kepercayaan kekristenan itu adalah jika dalam kategori iman yang tidak ditonjolkan atau tidak menimbulkan atau tidak berimpak kepada dunia ini adalah itu imannya adalah mati. Iman itu berbicara berbicara tentang ketidaksamaan dengan perbuatan sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Dan iman itu adalah iman yang dikategorikan sebagai munafik. Munafik itu dalam arti katanya adalah mereka yang berpura-pura mengikut ajaran agama. Apa saja agama dalam dunia ini? Berbicara pertama adalah bukan kehidupan kekal, tapi kepercayaan. Kita mendengar berbagai kepercayaan. Kepercayaan bukan saja dikategorikan sebagai orang Kristen, tetapi apa saja jenis kepercayaan itu iman. Tetapi apa yang kita belajar pagi ini dalam kategori iman munafik ini adalah berpura-pura, namun sebenarnya tidak mengakui dalam hati. Ingat, ini menjadi satu peringatan keras, tegas bagi kita bahwa elakkan ini kepura-puraan, elakkan ini hidup orang Kristen agamawi saja. Nanti kita di luar sana, agama apa? Kristen. Isi dalam form borang, apa Kristen, tapi tidak ada perbuatan, tidak beriman, percaya dengan Yesus, tidak tahu. Itu sudah menggambarkan kita tidak mengakui firman Tuhan itu. Jadi iman yang tidak sertai dengan perbuatan pada akhirnya mati, dan itulah yang ada di dalam ayat 17. Yang kedua, bagaimana iman yang praktik menurut firman Tuhan? Yaitu iman harus dilakukan atau dilihat oleh orang lain. Bagaimana? Apakah itu hanya dilihat pada waktu kita merasa lemah, merasa tidak kuat? Apakah iman kita itu ada pada waktu adanya pencobaan? Pencobaan kita tahu lah apa saja hal yang mencobai kita. Tetapi di dalam Injil Matius 5 ayat 16 ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Inilah
yang ditekankan oleh Yesus kepada kita, kepada saya dan saudara, supaya iman itu harus dilakukan, iman itu harus dilaksanakan kepada orang lain. Iman itu menggambarkan atau seperti terang yang harus bercahaya. Tapi kadang-kadang ada juga contoh kalau di rumah, di kedai, di restoran, kalau lampu dia tidak punya cukup terang cahaya, itu sangat eksklusif. Kan? Eksklusif juga penting dan baik juga, tetapi lebih mengarah kepada sesuatu yang kurang manis. So, kembali kepada kerohanian juga, mungkin iman saya ini eksklusif, tidak dapat dilihat orang, itu antara saya dengan Tuhan saja, mungkin begitu kan? Tapi ayat ini menunjukkan bukan kita memiliki iman eksklusif, tetapi harus ditonjolkan, harus ada, tidak sedikit pun celah-celah atau tempat-tempat yang gelap itu tidak diterangi. Dan inilah menjadi bagian iman kita. Iman itu harus berimpak kepada orang lain supaya tahu siapa kita imani. Merujuk kepada ayat kepura-puraan tadi. Bila kita berada di luar, antara sebut Yesus atau siapa? Pada waktu kita dalam istilah menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain di luar sana, tidak perlu pun kita berkhotbah seperti sekarang, tetapi kita harus menunjukkan siapa kita. Seperti kesaksian saudara kita tadi, itu menunjukkan kesaksian siapa kita sebagai anak Tuhan yang punya iman. Iman orang Kristen tidak disembunyikan jika itu iman yang benar. Saya bagi satu contoh, sama ada ini makanan terkenal atau tersohor, atau yang makanan yang sangat-sangat diminati tapi amat-amat bermusim, yaitu durian. Kan? Durian salah satu buah yang boleh dikatakan kategori mahal. Kalau dia sudah masak, di mana kita tempat menyembunyikan itu pun pasti akan terhidu oleh siapa yang lewat. Kalau satu kereta itu 10 orang lah yang terhidu. Betul? Kalau di dalam rumah itu kalau kuantiti anggotanya ramai, semua lah. Kan? Sehingga kita buang itu kulit durian, bahkan biji yang sembuh. Kan? Kita buang di tong sampah pun, ini jauh-jauh pun kita terhidu. Saya pikir kita ambil satu contoh yang baik daripada durian ini adalah dia punya keharuman. Orang terhidu saja, ini memang ada durian, gitu kan? Saya tidak tahu lah durian kampung kah, musang gajah king kah, saya tidak tahu. Nah, demikianlah iman kita. Kalau iman kita benar, tidak perlu pun kita sampaikan saya memiliki iman yang benar, tetapi orang menghidup, orang terhidup, orang tahu, ini orang memiliki iman yang benar. Jadi, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga kita belajar bagaimana iman menurut firman Allah adalah iman itu harus sempurna bila dilakukan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kata sempurna. Itu ada poinnya nanti. Di dalam surat Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Berarti tidak hanya kita menjadi orang Kristen yang punya iman kepada Yesus, tetapi perbuatan tidak sesuai dengan iman kepada Tuhan. Ini suatu pertentangan. Ada paradoks di sana bahwa tidak sesuai. Kan? Tidak sesuai lah. Contohlah kita berpakaian. Kan? Kalau pergi kerja dengan cara memakai pakaian kerja. Kalau pergi ibadahlah, kan? Karena pergi ibadah itu pakaian kita memuliakan Tuhan.
bukan milik bos kita, bukan milik majikan kita, bukan milik pastor, bukan milik gereja, milik Tuhan. Jadi artinya memiliki iman itu harus ada kerjasama. Oke. Jikalau hanya iman tanpa melakukan yang dipercayai, ada hubungan dengan azab, keazaban kita. Wow, masih mungkin boleh lagi kita akan belajar tentang sebab masih lagi bulan Januari, mungkin tidak juga salah untuk masih kita berada dalam tahun yang baru, kan? Jadi mungkin salah satu keazaban kita adalah harus mempercayai Kristus itu sedalam-dalamnya. Bagaimana pendalaman kita untuk mengetahui isi Alkitab itu adalah bukan argumen kita, bukan menjadi orang Kristen yang sangat argumen, itu tidak apa-apa itu, ya kan? Selalu kita berargumen seperti ini. Saya katakan itu bukan ajaran Alkitab. Argumen kita adalah seperti ini, sikit-sikit boleh lah. Itu manusia punya otak. Tetapi tidak mempercayai bahwa Alkitab mengatakan jangan. Itu iman kita. Orang Kristen yang mengasihi orang lain tanpa memandang rupa atau memilih ialah yang memiliki iman yang sempurna. Saya kaitkan ini berkenaan dengan contoh kita memberi bantuan, kan? Kalau kita bagi bantuan orang Kristen saja, apakah kita tidak percaya Allah kita adalah Allah sumber berkat? Itu dalam Maleakhi 3. Mari kita mengangkat pujian dan syukur hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita sendiri orang Kristen lagi yang sangat-sangat tidak memandang siapa, alamak, itu berarti kita tidak percaya kepada Tuhan sebagai sumber berkat. Jadi saya mengajak jemaat Tuhan agar pagi hari ini kita tetap percaya. Itulah perkongsian renungan pagi saya pagi ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan, apapun dalam keadaan. Jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Salomo mengajar orang percaya, bahkan ahli keluarganya, supaya jangan bersandar dengan pengertian sendiri, karena itu akan membawa kita kepada kehancuran. Tapi bersandarlah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang memberkati. Oke, beberapa penghalang membuat iman tidak sempurna. Dan inilah dalam poin keempat tadi adalah kita harus memiliki iman yang sempurna. Namun atau terkadang atau kadangkala ada penghalang-penghalang yang membuat iman kita tidak sempurna. Yang pertama, benci atau pembenci atau kebencian. Saya melihat pengertian tentang benci ini adalah suatu emosi yang sangat kuat. Berarti emosi yang sudah berakar. Sudah berakar tunjang lagi. Oke? Dan melambangkan ketidaksukaan. Sebagai orang Kristen, kalau kita mau diberkati, mengapa kita ada sikap ini dan mengapa ketidaksukaan menguasai kita? Dan benci juga ini adalah bermaksud salah satu emosi negatif yang terkuat. Jadi hati-hati. Dalam Amsal 5 ayat 15, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membuat. Ini peringatan Salomo bahwa seperti atau menggambarkan orang itu minum dari kulah. Saya melihat dalam pengertian kulah ini adalah seperti kalau dia sesuatu yang besar adalah seperti perigi atau tempat menyimpan air. Mungkin dia membasuh di sana, basuh tangan, basuh kaki, basuh segala-gala, tetapi akhirnya dia minum juga. Kalau dalam pengertian ini bahwa kita mengakui kita beriman, tetapi sama ada berbagai kejahatan
kita olah, kita cuci dengan kepribadian itu sendiri. Berarti dalam lingkungan itu apa yang dia dapat? Nikmati air yang kotor dan air yang tidak terawat dan tidak sehat. Yang kedua, penghalang-penghalang dalam iman kita yang tidak sempurna adalah iri hati. Iri hati. Lebih kepada itu dengki. Oke. Dengki itu, bila saya melihat bahwa dalam pengertian iri hati itu adalah suatu berperasaan. Oke. Perasaan dia sangat kuat dengan rasa tidak senang dengan kelebihan orang lain. Saya bagi satu contoh, mungkin suatu kedudukan. Saya sendiri, kamu sudah tahu, cuma di sini tahu kedudukan saya sebagai pastor dan ada berbagai lah. Ini bukan sombong kan? Tapi kamu tahu kedudukan saya di mana? Mungkin ada jabatan-jabatan penting. Saya tidak berbangga dengan itu. Tetapi bila Tuhan menentukan, saya akan menerima sebab tugas. Tetapi suatu hal seperti ini pun orang tidak senang. Patut memberi kerjasama, itu penting kan? Betul kan? Karena itu berbicara tentang iman. Tetapi kalau orang tidak senang atau berperasaan dengan kelebihan orang, itu namanya iri hati. Itu namanya dengki. Jadi salah satu kebencian yang disebabkan karena orang lain memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Kalau dia mau kasut baru, orang lain dia nampak kasut baru, dia pun mau kasut baru. Gitu kan? Dia ada handphone baru, wah, orang lain ada handphone baru, dia pun mau handphone baru. Inilah manusia. Bukan suatu keinginan saja, tetapi itu timbul daripada sikap dengki. Dia mau apa ini? Dia mau lawan loh. Oke. Jadi saya pikir itu ada dua contoh yang saya sampaikan keadaan ini hati. Dalam Injil Matius 7 ayat 1 hingga 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pikiran itu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Berarti salah satu penghalang dalam iman kita untuk menjadi sempurna adalah tertulis di dalam ayat 22, iri hati. Jadi amat dan sangat kita berhati-hati tentang hal ini. Yang ketiga, penghalang yang ketiga iman kita sempurna adalah pemarah. Saya menyelidik tentang marah atau pemarah ini. Dalam Amsal banyak menyebut tentang orang yang marah. Orang marah itu dengan maksud tidak sabar. Orang yang cepat atau mudah marah, tidak dapat mengawal. Ia seperti suatu bendungan dengan bendungannya yang tidak bertahan, tidak menggunakan mungkin material yang tahan. Salah satu bendungan terbesar mungkin boleh dikira atau disenaraikan terbesar dalam Asia itu Pakun kan, betul kan? Sehingga boleh menghasilkan bekalan elektrik yang begitu luas seluruh Malaysia. Jadi bayangkan dengan pembinaan tempat itu memang memakan masa lebih 5 tahun. Jadi coba kita bayangkan. Saya tidak membaca apa ini latar belakang bagaimana Dam Pakun itu dibina. Mungkin orang Sarawak lebih tahu. Kan? Jadi bayangkan daripada tidak terhasilnya air bendungan sehingga terhasilnya air bendungan yang menghasilkan banyak kebaikan. Kan? Saya mendengar sekarang pun itu bendungan itu pun menghasilkan ikan yang banyak, besar-besar lagi.
dan jadikan suatu aset pelancongan di Sarawak. Jadi kami tumpang bangga sebagai orang Sabah, tapi bangga bersama sebagai warga negara Indonesia. Oke, kita melihat juga arti atau maksud daripada emosi atau marah atau pemarah. Orang yang tidak dapat mengawal emosi. Dan ditekankan di sini, memang itulah dasar sikapnya. Oke? Jadi saya pikir masa inilah kita mau berubah menjadi orang yang sabar. Iman itu kan sabar. Oke? Dalam Amsal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggaran. Saya lupa ambil atau lihat pengertian tentang orang yang lekas gusar ini. Mungkin lekas cemas juga. Cikit-cikit ayah. Nah, itu dulu dia sebutlah ayah, macam mana ini ya? Sekarang ini apalagi? Janganlah bilang ini material seperti kata saudara tadi, material bangunan ini naik. Telur pun susah kita cari. Syukur dalam bulan ini hampir tidak makan telur ayam. Dan ada kayak itu, ada perasaan gusar di sana? Pasti ada. Tetapi bukan berbicara tentang soal makanan. Berbicara tentang menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Oke, yang terakhir di sini yaitu penghalang iman kita untuk menjadi sempurna menurut firman Allah adalah kekhawatiran. Khawatir. Berarti saya sudah sebut tadi kan. Khawatir itu adalah diartikan sebagai rasa cemas bila berlaku sesuatu. Saya melihat di berita 2 hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu, di suatu negara Tonga kan, sudahlah kepulauan yang kecil, lalu meledak atau meletus itu gunung berapi dan terjadi tsunami. Artinya 2 kali lipat mereka punya bencana. Kita telur susah telur ayam. Jangan-jangan nanti 1 tray telur ayam boleh mencaca 30 ringgit. Tidak ada mustahil. Tapi masih kita bertahan. Sebab itu bukan bencana. Berbeda dengan negara Tonga. Oke? Jadi saudara, yang arti yang lain adalah kekhawatiran itu berpunca daripada pikirannya yang tidak efisien, tidak tenang. Tapi ada peribahasa, jangan sangka air yang tenang tidak ada buaya. Itu mengacu kepada sesuatu hal yang lain. Tetapi ayat tentang kekhawatiran ini berpunca daripada pikiran yang tidak tenang. Oh, waduh, bagaimana ya? Kita masih hidup kayaknya. Saya percaya apapun tantangan, apapun kekhawatiran, kita masih hidup. Tetapi bagaimana kita mengolah pikiran kita untuk menjadi efisien. Bukan mengurus tentang keuangan apa saja bisa, tetapi pikiran juga harus. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi angkat, beri kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ini adalah iman orang Kristen. Okay? Bukti iman yang dapat dilihat oleh orang lain. Ada 2 bukti. Ini bukti pertama, mungkin beberapa kali sudah saya sebut tentang teladan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi bagaimana kita membuktikan siapa kita sebagai murid Kristus, siapa kita sebagai orang Kristen adalah 1, jadi teladan. Maafkan saya kalau boleh, tidak lagi jadi marah, tidak lagi jadi orang benci, iri hati, tidak lagi jadi orang yang sangat khawatir. Kan kita percaya hidupmu di tangan Tuhan. Kenapa kita khawatir? Itu makanan itu sepingan-sepingan saja. Tidak dapat makan telur habis 1 bulan pun tidak apa. Banyak lagi jenis sayur yang lain. Amin. Tuhan bagi kita pikiran bijaksana.
Yang kedua, bukti iman kita untuk ditonjolkan atau dilihat oleh orang lain adalah ada belas kasihan kepada sesama manusia. Kalau kita sangat belas kasihan dengan anjing, kucing, ayam, kereta, handphone, ya kan? Ada nggak begitu? Sangat belas kasihan dengan semua itu benar-benar bagus kita belas kasihan dengan orang, sesama orang, ya kan? Saya tidak perlu jelaskan itu, tetapi mari menjadi gereja, menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang praktik adalah bukan saja hanya dengan kata-kata, bukan saja dengan berkata, oh saya orang Kristen ini lama sudah. Jadi mana-mana pun pergi gereja tidak apa. Oke, itu lagi bagus. Daripada lupa gereja, mungkin dia balik kampung, mana sudah gereja. Dia tidak tahu sudah mana gereja, mana itu dewan. Kan? Ada begitu? Tapi saya mengharapkan bahwa di mana Anda berada, jadilah saksi bagi Tuhan. Saya membuat kita suatu firman Tuhan ini karena mendorong kita. Karena saya melihat inilah sesuatu kesempatan kita untuk diubah. Oke? Mungkin tahun yang lalu belum lagi berubah, tidak apa. Tuhan bagi kesempatan kepada kita. Tanpa iman yang praktik, bahwa iman orang Kristen seperti tim kosong. Jadi sudah saya jelaskan bahwa Paulus lah yang menyebut ini, kamu ini macam tim kosong dari jemaat di Korintus. Menyembah Tuhan nomor 1, memberi nomor 1, mengasihi nomor 1, tapi tidak punya praktik iman. Wah, nomor 1 dari belakang, kata Paulus, kosong. Jadi milikilah iman yang sempurna, karena iman yang sempurna itu pasti disertai dengan iman yang praktik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang memanggil kami dengan panggilan kudus-Mu ya Tuhan buat setiap pribadi kami. Kami tahu Tuhan, kami merasa bahwa begitu jauh, bahkan begitu besar kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Tetapi bila Tuhan memanggil kami, bila Tuhan memilih kami sebagai anak-anak Tuhan, pasti kami disertai dengan iman yang sempurna dan iman yang praktik. Bapa, pada pagi hari ini, kiranya pada hari-hari yang lalu Tuhan, kami tidak memahami bagaimana keadaan iman yang praktik, bagaimana menjadi atau melakukan iman yang praktik. Tuhan, kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus memimpin kami, menjadikan kami orang Kristen yang beriman, yang berdampak, melakukan perbuatan bukan saja untuk pribadi kami Tuhan, tetapi seluruhnya. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat yang telah mendengar, yang mengikuti online pada pagi hari Tuhan, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menolong. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk kelangsungan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan minggu depan ini Tuhan. Tidak ada sesuatu pengharapan yang kami harap dalam hidup kami selain Tuhan memimpin kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah memberkati hidup kami, Allah memimpin hidup kami, melindungi kami Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, melangkah, bermula daripada pintu rumah mereka Tuhan, sehingga kembali ke dalam rumah mereka Tuhan Yesus memberkati. Berkati dalam kesehatan, baik secara jasmani, secara rohani. Keperluan-keperluan kami dicukupi, dilengkapi, karena kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah sumber segala berkat. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus memberkati kita untuk pengertian firman Tuhan.